Bab 121, Lintas Wilayah. 5. Setelah meninggalkan Cloud Leopard, Su Chen tidak menemui lawan yang berarti lagi. Sebaliknya, Vicious Beast yang muncul di tengah perjalanannya benar-benar mengganggunya selama beberapa waktu. Ada juga Vicious Beast di tempat ujian, mereka layak mendapat poin tambahan, dan petugas ujian secara khusus memasukkannya ke lapangan sebagai faktor tambahan. Mereka tidak bisa diajak bernalar, tidak ada gunanya melawan mereka. Mereka tidak membentuk faksi dan mereka tidak menilai situasinya. Kadang-kadang, dua orang akan bertarung ketika Vicious Beast tiba-tiba melompat keluar, menggigit salah satu dari mereka. Seringkali, situasi yang relatif stabil akan langsung menjadi serba salah. Karena itu, bahkan ada kemungkinan kematian yang berbeda. Beberapa merasa bahwa ini tidak adil, ya, itu tidak adil. Tapi ini ujian, dan ini kenyataan, selalu ada banyak hal yang tidak adil, dan banyak situasi tak terduga yang akan terjadi. Jika Anda tidak memiliki cara untuk menaklukkannya, Anda hanya akan dikalahkan olehnya. Mungkin inilah yang ingin disampaikan oleh Hidden Dragon Institute kepada semua orang. Namun, kali ini Su Chen tidak seburuk itu, dia mampu menyelesaikan pertempuran dengan cukup lancar. Dan, saat dia menyerap motif energi asal yang muncul, Su Chen tidak berani menyerapnya. Dia tahu bahwa ada layar cahaya siaran di menara tinggi. Meskipun layar cahayanya hanya memiliki satu tampilan dan ada 10.000 siswa, jadi kemungkinan besar kamera tidak ada padanya, masih ada tingkat kemungkinan tertentu. Dengan demikian, Su Chen hanya bisa berpura-pura tidak sengaja bersentuhan dengan beberapa dan menyerapnya, tetapi dia tidak berani melakukan gerakan yang terlalu jelas. Setelah origin energi motif menghilang, Su Chen terus bergerak maju. Saat dia terus bergerak maju, dia menemui semakin sedikit rintangan. Itu karena denyut pada tablet gioknya menjadi semakin kuat saat dia mendapatkan lebih banyak poin. Hal ini membuat calon ujian dengan kekuatan lebih rendah tidak berani melangkah mendekat, namun juga menarik perhatian calon ujian yang memiliki kekuatan lebih besar. Apakah saya akhirnya menemukan lawan yang layak? Suara menyeramkan terdengar dari kejauhan. Yang berbicara adalah seseorang yang sepenuhnya diselimuti jubah hitam. Itu menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Namun, nada suaranya jelas dipenuhi dengan bayangan, niat dingin. Nada suaranya terdengar seperti dipenuhi dengan ancaman, dan selalu dipenuhi dengan niat dingin yang tak terlukiskan, menyebabkan merinding muncul di kulit orang yang mendengarnya. Su Chen juga merasakan gelombang kuat dari tablet giok lawan. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Sepertinya kamu sangat bersemangat." Tentu saja, potongan-potongan sampah itu terlalu tidak berguna, melawan mereka terlalu membosankan. Teriak orang berjubah hitam itu dengan keras. "Aku selalu menunggu lawan yang layak, kamu kelihatannya cukup kuat, jadi kamu mungkin sepadan dengan usahaku." Sabar menunggu. Su Chen menjawab, "Saya rasa kamu tidak perlu berpura-pura menjadi semacam ahli yang kesepian. Jika benar-benar merasa sangat bosan dan tidak dapat menemukan lawan, kamu dapat pergi dan mencari lawan di alam mendidih darah. Jika itu tidak cukup, kamu dapat mencoba dan menemukan beberapa lawan alam pembuka yang dunia ini sangat luas, dan ada banyak ahli. Percayalah, salah satu dari mereka bisa mengajarimu apa artinya menjadi seseorang." Orang berjubah hitam merasa seperti tenggorokannya telah dicubit. Dia tidak dapat berbicara selama beberapa waktu. Sikapnya yang disebut ahli dan seseorang yang tak tertandingi, telah disamakan oleh Su Chen sebagai katak di dalam sumur. Iya, dia hanyalah seorang pemula di Key Drawing Realm. Bahkan hanya di Key Drawing Realm, dia masihlah ayam yang lemah di hadapan para ahli sejati. Apa gunanya berpura-pura? Namun, bagi orang berjubah hitam, kata-kata Su Chen tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar. Wajah yang disembunyikan oleh jubah sudah menjadi merah karena marah. Orang berjubah hitam itu dengan marah berkata, "Bajingan, kamu berani berbicara kasar kepadaku, aku akan membunuhmu." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya ke udara, dan tombak panjang seputih salju telah muncul di tangannya dari udara tipis. Orang berjubah hitam itu berkata dengan tajam, "Rasakan teror Frost Stillness Spearku." Dia belum membuang ketika Su Chen sudah melompat dengan ganas ke udara. Seberkas cahaya seputih salju melintas di belakangnya, meninggalkan keburaman. Itu menembus tanah dan melepaskan ledakan cahaya es yang kuat. Su Chen membalik-balik udara, tapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Orang berjubah hitam itu sangat terkejut. "Kamu? Bagaimana kamu bisa menghindari Frost Stillness Spearku?" Jadi ledakan mendadak yang terjadi di belakang Su Chen adalah Frost Stillness Spear yang sebenarnya. Ini adalah taktik yang digunakan orang berjubah hitam itu.
dia menggunakan banyak kata untuk mengalihkan perhatian lawannya, sementara pukulan mematikan yang sebenarnya akan datang dari belakang. Serangan tombak ini telah meleset pada saat yang paling genting. Hati orang berjubah hitam itu juga sangat terkejut. Su Chen mendengus dengan jijik, taktik pertempuranmu sama sepertimu, sombong dan licik. Meskipun mereka hanya bertemu satu sama lain untuk waktu yang singkat, Su Chen memahami temperamen lawannya dan tidak membuang kata-kata lagi. Dia menciptakan bola api besar yang bergejolak dan mengirimkannya. Bola api besar tampak umum, tapi itu pasti taktik yang paling umum digunakan di antara sarjana origin Ki tingkat rendah, dan itu menggunakan energi yang cukup besar. Itu juga salah satu dari sedikit teknik arcana kuno yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun tanpa menghilang, dan manusia sangat mengenalnya. Setelah melihat bola api itu terbang keluar, pria berjubah hitam itu berteriak keras. Aliran dingin muncul dari dalam jubah hitam, dan bola api yang terbang ke arahnya mulai layu saat terbang melalui aliran dingin. Itu menjadi semakin kecil sampai, dengan ledakan kecil, itu menghilang. Ini adalah pertama kalinya Su Chen melihat metode defensif seperti itu. Teknik bola apinya sebenarnya telah dipadamkan oleh serangan aliran dingin lawannya. Tidak hanya itu, aliran dingin terus mengalir menuju Su Chen. Rasakan kedinginan mutlak saya. Ki sedingin es melingkar di udara. Kemanapun ia pergi, jejak embun beku tertinggal. Embun beku bersiul ke arah Su Chen. Pada saat ini, dia merasakan beban yang tak terlukiskan menghampirinya. Dia hanya bisa mengaktifkan Snaking Mist Steps beberapa kali dan menambahkan 3 penjaga Meg. Mengingat bahwa dia tidak memiliki batu asal untuk mendukungnya, ini adalah manuver yang sangat boros. Namun, penilaiannya sangat akurat. Meskipun Snaking Mist Steps memungkinkannya untuk menghindari serangan terberat, hanya hawa dingin yang memancar dari serangan itu yang menyebabkan penghalang pelindung di tubuhnya bersinar cemerlang. Lapisan Max Guardian hancur saat itu juga, dan Absolute Chill, yang memiliki beberapa kemampuan penetrasi, sebenarnya menyebabkan Su Chen gemetar karena kedinginan, dan dia tiba-tiba merasa sangat kedinginan. Mundur lagi, serangkaian bayangan tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia mengaktifkan kecepatannya secara maksimal sampai dia dapat benar-benar mundur dari pengaruh Absolute Chill. Area di depannya sudah tertutup es dan salju, keterampilan asal yang sangat kuat. Su Chen cukup terkejut. Ini adalah pertama kalinya Su Chen menghadapi keterampilan asal yang begitu kuat. Di Ki Drawing Realm, ini sudah dianggap sebagai keterampilan yang sangat kuat. Apakah itu keterampilan asal garis keturunan? Su Chen berpikir. Dia tidak tahu apakah itu garis keturunan campuran atau keturunan. Sementara Su Chen masih shock, dia tidak tahu bahwa lawannya mengalami hal serupa. Dia menghindarinya, serangan Absolute Chill-nya benar-benar meleset. Itu bahkan tidak melukai kulit lawan, kecepatan yang luar biasa dan penghalang yang aneh. Keduanya saling menatap, dan hati mereka secara bersamaan dipenuhi dengan ketakutan yang intens. Apakah kamu masih ingin terus bertarung? Su Chen tiba-tiba berkata. Orang berjubah hitam itu tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Su Chen. Su Chen berkata, saya akui bahwa Absolute Chill Anda sangat kuat. Tapi tidak sepertimu, aku tidak tertarik melawan para ahli. Paling tidak, aku tidak tertarik sekarang. Jika memungkinkan, saya ingin menghindari pertempuran dengan ahli manapun saat ini. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak pergi dengan cara kita sendiri dan menemukan beberapa lawan lain dan menghindari bertemu satu sama lain lagi. Bagaimanapun, kita semua hanya berusaha mendapatkan poin. Mengapa kita harus terus melibatkan satu sama lain agar orang lain dapat memanfaatkan kita? Su Chen merasa bahwa kata-katanya sangat masuk akal, juga logis dan praktis karena memenuhi kebutuhan lawannya. Jika otak lawannya bekerja secara normal, dia harus menerima sarannya sendiri. Tapi dia salah menebak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Chen, orang berjubah hitam itu benar-benar mulai tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, jika kamu mengatakan itu, bisakah aku mengatakan bahwa kamu takut? Apa-apaan ini? Setelah mendengar kata-kata ini, Su Chen tahu bahwa situasinya telah memburuk. Bab 122, Lintas Wilayah 6, dan, di saat berikutnya orang berjubah hitam itu sudah mulai mengeluarkan aliran dingin yang kuat. Itu adalah dingin mutlak lagi, berputar langsung ke arah Su Chen tanpa melambat sama sekali. Pada saat ini, kerugian Su Chen karena kekurangan serangan yang kuat telah terungkap sepenuhnya. Teknik bola api atau Flying Flower Hands bukanlah serangan eksplosif yang kuat, belum lagi Thunder Blade atau tentakel udara, yang bahkan tidak bisa dianggap mematikan sejak awal. Semua metode Su Chen semuanya adalah teknik pertempuran yang biasa ditemukan. Alasannya adalah karena dia tinggal di Scarlet Mountain Range untuk waktu yang lama,
dan target utamanya adalah berburu Vicious Beast. Kesuksesan mungkin tidak ditentukan di satu tempat pada satu waktu, dan sangat penting untuk memperhatikan keefektifan jangka panjang. Karena itu, dia mengejar kemampuan bertarung jangka panjang, dan Blackstreak Battle Blade dan Blood Aura telah menutupi kerugiannya karena kekurangan metode mematikan. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah bahwa keterampilan asal semacam ini semuanya berharga, dan bahkan jika Su Chen menginginkannya. Tapi ketika bertarung dengan manusia lain, di mana keadaan bisa berubah tak terduga, mustahil untuk membuat prediksi jangka panjang. Semua yang dia tangani sebelum ini relatif lemah, dan tidak bisa sepenuhnya menambah kekuatan Su Chen dalam pertempuran. Sekarang dia telah menghadapi musuh yang begitu kuat, kekurangannya dalam kemampuan membunuh yang sangat kurang terungkap sepenuhnya, dia hanya bisa bertarung sambil terus-menerus dirugikan. Berulang kali menggunakan Snaking Mist Steps dan mengaktifkan Max Guardian dan Max Guardian lagi. Orang berjubah hitam itu tidak menggunakan taktik lain. Absolute Chill sangat kuat, dan kemampuan membekukannya datang gelombang demi gelombang. Kemanapun ia pergi, pohon-pohon di dekatnya akan diselimuti es perak dan berlapis es putih. Ki dingin dalam jumlah besar telah memasuki tubuh Su Chen. Su Chen merasa tubuhnya mati rasa, dan kecepatannya juga melambat karenanya. Tidak diragukan lagi, penurunan kecepatan ini membuat kemampuannya untuk menghindar semakin sulit, sehingga ki yang lebih dingin akan memasuki tubuh Su Chen, membentuk lingkaran setan. Su Chen terpaksa menggunakan lebih banyak lapisan Max Guardian, tetapi dia masih merasa sulit untuk bertahan. Orang berjubah hitam itu ternyata mengerti hal ini. Dia tertawa terbahak-bahak, "Benar saja, kamu sudah mencapai batasmu, mati." Saat dia mengeluarkan teriakan gila, dia mengaktifkan aliran dingin dari tubuhnya. Namun kenyataannya, dia mengutuk di dalam hatinya, mengapa bajingan ini memiliki begitu banyak daya tahan? Bahkan jika dia bisa memenangkan pertempuran ini, Absolute Chill yang telah dia simpan sebagian besar sudah habis, dan dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pertempuran di selanjutnya. Jika dia tahu bahwa bajingan ini memiliki daya tahan yang begitu besar dan dia harus membayar harga yang begitu besar, dia akan setuju untuk tidak bertarung sejak awal. Terlepas dari penyesalan di hatinya, serangannya menjadi lebih tajam dan ganas, seolah-olah dia berharap untuk menjatuhkan Su Chen dengan satu pukulan. Dengan begitu, dia bisa menghemat energi paling banyak dan mendapatkan poinnya. Ketika Su Chen melihat ini, kemarahan muncul di hatinya. "Kamu yang meminta." Iya, Su Chen tidak memiliki keterampilan asal eksplosif, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki metode lain. Padahal, sesuatu yang sudah disiapkan untuk kompetisi ini sebelum dimulai justru dimaksudkan untuk menutupi kelemahan tersebut. Pada saat ini, tangannya membalik dan menarik sesuatu dengan cepat dari cincin asalnya. Sebuah kendi anggur. Saat melihat Su Chen mengeluarkan sebotol anggur, orang berjubah hitam itu pertama kali bingung sebelum dia mulai tertawa. "Kamu membawa sebotol anggur. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda berencana menggunakan semacam teknik tinju mabuk?" Ada teknik tinju mabuk di dunia ini, tapi statusnya tidak terlalu tinggi. Mereka dipandang rendah hanya sebagai keterampilan pedesaan dan hanya cocok untuk digunakan oleh seniman bela diri body tempering. "Tidak, ini hadiah untukmu." Su Chen dengan lembut memutar tutup kendi itu, lalu melemparkannya ke orang berjubah hitam itu. "Minggir!" Pria berjubah hitam itu menyerang dengan lengannya, dan embusan angin kencang mendarat di kendi berisi anggur. Tetapi pada saat lengannya menghantam kendi anggur, itu benar-benar meledak. Api ganas menjadi serangan yang melonjak ke depan seperti gelombang yang meluas, menelan seluruh area. Ketika menabrak Absolute Chill orang berjubah hitam, mereka menjalin dan membentuk percikan api yang cemerlang. Kali ini, Absolute Chill tidak lagi mampu menembus api, dan kedua kekuatan dahsyat itu hancur berkeping-keping. Kekuatan tabrakan meninggalkan bumi yang hangus dan beku, ternyata sangat variatif dan berwarna. "Ahaha!" Orang berjubah hitam itu berteriak menusuk. Kecepatannya tidak secepat Su Chen, dan dia terlempar oleh ombak yang tersisa. Dia dikirim terbang. Su Chen ingin membawanya keluar saat itu juga. Bola api besar menghantamnya, membuatnya terbang cukup jauh. Dia membanting keras ke pohon sebelum jatuh ke tanah. Jubah yang menutupi wajahnya jatuh. Itu sebenarnya adalah pemuda jelek dengan ruam merah menutupi wajahnya. Tidak heran dia menggunakan jubah untuk menutupi wajahnya sendiri. "Tidak!" Pemuda berjubah hitam itu berteriak. Dia dengan marah berusaha menutupi wajahnya dengan kain saat dia dengan cepat mundur. Bukankah semua kesombongannya sepertinya telah hilang? Su Chen mulai memahami pemuda ini. Pada saat itu, Su Chen telah kehilangan hati untuk memberinya pelajaran. Yang dia lakukan hanyalah menghela nafas dan mengambil poin lawannya.
Bagaimanapun, pertempuran telah terjadi, dan rampasan pertempuran masih harus diambil. Dia tidak tahu sebelum mengambil poin, tetapi setelah dia menerima cukup kejutan. Su Chen sebenarnya menerima 13 poin dalam sekejap. Itu juga untuk mengatakan bahwa sebelum orang berjubah hitam bertemu dengannya, dia sudah mendapatkan sekitar 40 poin, yang merupakan jumlah yang cukup. Seseorang harus tahu bahwa selama seluruh perjalanannya, dia tidak memperoleh lebih dari 23 poin. Tentu saja, ini sangat terkait dengan dia yang berusaha keras untuk menghindari pertempuran. Setelah mendapatkan poin orang berjubah hitam, poin Su Chen tiba-tiba naik menjadi 36 poin. Bahkan denyut tablet gioknya telah meningkat level karenanya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pada saat dia mengambil poin orang berjubah hitam itu, angka di layar papan peringkat berubah. Peringkat Su Chen tiba-tiba naik, memasuki 100 teratas, dia ditempatkan di peringkat 98. Pada saat yang sama, dia adalah nama depan tanpa simbol garis keturunan di belakangnya. Namun, ini tidak menimbulkan terlalu banyak keributan. Daftar peringkat akan terus berubah. Satu atau dua kecelakaan tidak mengejutkan. Su Chen bukan yang pertama naik ke 100 teratas, dan dia tidak akan menjadi yang terakhir. Yang lebih penting adalah berapa lama dia bisa bertahan di daftar itu. Tapi bagi klan Su, bahkan jika itu hanya sepersekian detik dari kemuliaan, itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Su Chengan, Su Keji, Su Changqing, dan sekelompok besar lainnya semua melihat nama Su Chen. Mereka tidak bisa melihat pertempuran Su Chen. Yang bisa mereka lihat hanyalah peringkat Su Chen, dan pada saat itu, seluruh klan membeku seperti ayam kayu. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Chen benar-benar mencapai 100 teratas dengan skor 36. Ini tidak terbayangkan. Pada saat itu, seluruh Su Clan tercengang ketika mereka melihat itu, bahkan Su Changqe tidak bisa berkata apa-apa. Karena dia berada di dalam tempat ujian, Su Chen sebenarnya tidak tahu tentang kejutan ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah memasuki 100 teratas. Setelah mendapatkan poin, dia pergi. Setelah melihat bahwa Su Chen akan pergi dan sepertinya tidak bermaksud mengirimnya keluar dari tempat ujian, orang berpakaian hitam itu berhenti sejenak sebelum berteriak, "Apa itu?" Su Chen berhenti. "Kamu bertanya tentang kendi anggur itu hanya salah satu penemuan saya." Dia tidak membuang kata-kata sebelum pergi. Saat dia melihat Su Chen pergi, laki-laki berjubah hitam itu berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin aku, Gan Erlei, kalah? Wajah iblis itu pasti curang. Ya, dia pasti curang. Itu bukan penemuannya, melainkan sesuatu yang dia beli dari luar. Dia melanggar peraturan." Dia mulai berteriak keras, "Aku ingin mengajukan keluhan." Teriakan ini menyebar ke seluruh hutan. Secara alami, Su Chen juga mendengarnya. Ketika Su Chen mendengarnya, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum. Hidden Dragon Institute benar-benar tidak mengizinkan bahan peledak yang dibeli secara eksternal, tetapi bahan peledak yang dibuat secara pribadi tidak termasuk. Pada awalnya, Su Chen membawa kendi anggurnya di depan hakim dan meramu obat peledak di depan mereka. Kalau tidak, dia juga tidak akan diizinkan untuk membawanya ke dalam. Namun, teriakan Gan Erlei sebenarnya secara tidak langsung sangat membantu Su Chen. Teriakan ini terlalu keras, sangat keras sehingga banyak orang di sekitar juga mendengarnya. Apa, Frigid Despair Gan Erlei benar-benar dikalahkan? Bagaimana orang seperti itu, yang memiliki absolute chill yang menakutkan, bisa dikalahkan? Siapa yang melakukannya? Wajah iblis, siapakah wajah iblis itu? Setiap orang yang mendengar teriakan Gan Erlei mulai menebak-nebak. Adapun apa yang dikatakan Gan Erlei tentang kecurangan dan pengaduan, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Setiap kandidat ujian di lapangan ujian telah digeledah lagi dan lagi. Ingin menipu benar-benar terlalu sulit. Bagaimanapun, kekuatan adalah kekuatan, bahkan jika kekuatan itu berasal dari kecurangan, itu tetap berarti pihak lain lebih kuat dari mereka sendiri. Hukuman tergantung pada petugas ujian, tetapi pertempuran itu milik mereka sendiri. Tidak ada yang ingin memprovokasi lawan yang lebih kuat dari Gan Erlei. Jadi, ketika mereka melihat Su Chen lewat, mengenakan topeng iblis, semua orang menyadari bahwa ini adalah wajah iblis yang telah mengalahkan Gan Erlei, dan tidak ada yang mencoba membuat masalah untuknya. Beberapa orang yang diam-diam menyebarkan desas-desus ini lebih jauh lagi. Hanya dalam waktu singkat, wajah iblis telah menjadi individu terkenal di wilayah itu. Manfaat menjadi orang terkenal adalah Su Chen dapat dengan cepat melewati daerah tersebut. Dia tidak bertempur lagi dan dengan mudah berjalan ke wilayah ke-9, lalu ke wilayah ke-8. Tapi ada juga kerugian menjadi terkenal, yaitu poin Su Chen tidak lagi meningkat.
Dengan sangat cepat, peringkatnya dilampaui oleh orang-orang di belakangnya, dan dia sekali lagi jatuh dari 100 teratas. Melihat situasi seperti ini, anggota Su Clan sama sekali tidak kecewa, sebaliknya, mereka merasa lega. Jika Su Chen benar-benar tetap berada di peringkat 100 teratas untuk waktu yang lama, itu benar-benar akan menjadi tamparan wajah yang terlalu hebat. Ini berarti semua yang telah dilakukan klan Su dalam beberapa tahun terakhir hanyalah sebuah lelucon terbesar. Itu terutama berlaku untuk Su Chengan. Ketika dia melihat nama Su Chen menghilang dari pandangan, dia menghela nafas panjang. Ini mungkin bagian paling ironis dari keseluruhan situasi. Tidak ada yang berharap Su Chen tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada dia. Syukurlah, peringkat Su Chen benar-benar tidak terus naik. Poinnya tetap sama sampai matahari terbenam. Bab 123, Serangan Malam. Saat malam tiba, itu adalah malam yang gelap menutupi tanah dengan warna hitam pekat. Kegelapan pada malam ini sangat pekat, tidak ada bintang di langit, dan bulan tidak bisa terlihat, itu hitam tak berujung, seperti seekor binatang telah menelan semua cahaya. Bahkan jika dia tidak bisa melihat apapun, ini bukan masalah bagi Su Chen. Su Chen terus berjalan di sepanjang jalur gunung. Dia tidak perlu mengandalkan matanya, sebaliknya, dia terlatih hanya dengan mendengarkan suara angin yang bertiup melalui hutan, seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari ketika dia kehilangan penglihatannya. Kegelapan yang suram ini tidak menghalangi Su Chen sama sekali, sebaliknya, itu menjadi sekutu terbesar Su Chen, menyembunyikan sosoknya dan menyembunyikan gerakannya, sehingga ia dapat dengan lancar melewati area di mana bahaya mengintai di setiap sisi. Namun, kegelapan juga membuatnya kehilangan kesadaran akan lokasinya dan tidak memiliki cara untuk menentukan posisinya. Su Chen mau tidak mau mengeluarkan peta dan memindainya dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa dia tidak salah belok. Setelah berjalan cukup lama, Su Chen akhirnya berhenti di lereng gunung kecil. Dia mengeluarkan peta dan bermaksud mengkonfirmasi lokasinya sekali lagi. Begitu lampu kristal menyala, Su Chen tiba-tiba merasakan jantungnya melonjak kaget. Murni berdasarkan insting, Su Chen mengelak ke samping. Suara mendesing. Seberkas cahaya dingin terbang melewati wajah Su Chen dari kegelapan. Dia tidak punya waktu untuk melihat orang seperti apa yang menyergapnya. Tanpa berbalik, tangan kirinya menyerang dengan Thunder Blade, menghalangi serangan pedang yang mengikutinya. Selanjutnya, dia melemparkan lampu kristal di tangannya, lalu menyerbu keluar dari tengah gencar serangan ini, lalu berbalik. Lampu kristal pecah, dari sedikit cahaya terakhir yang tersisa. Dia bisa melihat bahwa si pembunuh berpakaian serba hitam, dan bahkan bila di tangannya tertutup zat hitam pekat, tidak memantulkan cahaya apapun, pukulan fatal lainnya mengarah ke bagian tengah tubuh Su Chen yang buru-buru mundur. Saat Su Chen mundur, dia secara bersamaan memotong dengan lengannya ke arah pergelangan tangan si pembunuh. Pembunuh itu dengan cepat menarik tangannya kembali, namun cahaya dingin secara bersamaan keluar dari tangan kirinya. Su Chen memiringkan kepalanya, menghindarinya dan secara bersamaan menendang ke arah lawannya. Namun, lawan membalikkan ujung pedangnya, memaksa kaki Su Chen mundur dan membuat serangannya tidak efektif. Lawan memanfaatkan kesempatan untuk maju lagi, menusuk ke depan. Setiap tusukan ditusukkan ke arah vital Su Chen, dia tidak punya waktu untuk mengelak, dan dalam situasi kritis itu tangan kanannya berubah menjadi Thunder Blade dan menusuk ke arah tenggorokan lawan. Bertukar luka demi luka, orang berpakaian hitam bersandar ke belakang dan mengelak. Kemudian, bila di tangan kirinya ditebang ke arah pergelangan tangan Su Chen menarik tangannya ke belakang, dan keduanya terlempar terpisah oleh kekuatan kontak itu. Tidak ada yang bisa mengambil keuntungan, dan keduanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka berdua terkejut dengan reaksi dan kemampuan beradaptasi lawan mereka. Seperti kilatan petir, mereka berdua telah saling bertukar serangan bola balik, namun tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan keuntungan apapun. Bang! Cahaya menghilang. Cahaya dari lampu kristal yang meledak pada saat ini menghilang, dan semuanya kembali menjadi gelap. Namun, pertempuran tidak berhenti karena kegelapan. Pembunuh itu sekali lagi menikam ke depan, sama sekali tidak terpengaruh oleh kegelapan. Su Chen tidak bisa melihat jalur pedangnya, tapi dia tidak peduli. Dia hanya memalingkan bahunya, dan pedang itu mengiris melewati bahunya. Pada saat yang sama, dia membalas dan meraih wajah lawannya, kakinya dibanting ke tempurung lutut lawannya. Pembunuh itu juga tidak bisa melihat serangan itu, tapi dia juga memiringkan kepalanya dan melompat ke belakang,
Dia dengan tepat menghindari pukulan dan tendangan dengan selisih yang hampir tak terbayangkan, lalu mengayunkan pedangnya lagi. Keduanya terus bertukar pukulan dalam kegelapan. Kecepatan mereka sangat cepat, dan meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan asal apapun, pertempuran mereka jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ditemui Su Chen sebelumnya. Selama salah satu reaksi mereka tertunda sedikit saja, mereka akan langsung terluka parah. Fakta yang paling mengejutkan adalah mereka berdua melakukan pertempuran dalam kegelapan total. Mereka telah bertukar sekitar 10 atau lebih gerakan bola bali di lingkungan gelap gulita sampai suara guntur tiba-tiba bergemuruh. Thunder Blade Su Chen telah mengenai lengan orang berpakaian hitam itu. Pisau pendek orang berpakaian hitam itu juga mengiris melewati dada Su Chen, dan keduanya secara bersamaan menerima luka dan berpisah. Pertarungan sengit akhirnya berhenti sementara pada saat ini, tetapi bahayanya tidak berkurang sama sekali. Keduanya secara bersamaan diam-diam menyelinap ke dalam kegelapan. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan bahkan napas pun tidak terdengar. Di malam yang sepi itu, siapapun yang berbicara lebih dulu akan menampakkan diri. Su Chen dengan hati-hati mengambil beberapa langkah, mendengarkan angin dengan cermat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan bilah baja dari dalam cincinnya. Dia akhirnya punya waktu untuk mengeluarkan senjata. Demikian pula, pembunuh yang diselimuti bayang-bayang berjalan dengan hati-hati selangkah demi selangkah, menggunakan metodenya sendiri untuk menentukan lokasi Su Chen. Mereka perlahan berputar-putar dalam kegelapan. Tampaknya seolah-olah mereka berjalan secara acak, tetapi dengan ketepatan yang mengejutkan mereka perlahan-lahan mendekat satu sama lain. Tiba-tiba, mereka berdua secara bersamaan melompat ke udara, dua garis cahaya pedang, satu dingin, satu gelap, menebas ke arah lawan mereka. Mereka menyerang satu sama lain secara akurat, menciptakan percikan api saat tumbukan. Sebenarnya, mereka berdua telah saling menemukan sejak lama. Orang berpakaian hitam itu mengeluarkan berteriak tajam, dan pedangnya menebas dengan sudut yang aneh. Gelombang gelap yang menyeramkan dan suram terbang keluar dari bilahnya. Dia akhirnya menggunakan skill asalnya sendiri, bang. Sebuah ledakan besar terdengar keluar. Setelah terkena gelombang kejut, pembunuh berpakaian hitam itu mengeluarkan teriakan melengking saat dia terbang keluar. Selanjutnya, bola api besar menghantam ke arahnya. Setelah pertarungan jarak dekat mereka yang serba cepat, mereka akhirnya mencapai titik di mana mereka masing-masing dapat menampilkan kekuatan mereka. Reaksi orang berpakaian hitam itu sangat cepat. Dia mampu mengendalikan tubuhnya bahkan saat dia berada di udara, tubuhnya bergetar seperti ular, dan dia benar-benar menghindari bola api dan ledakan yang dihasilkan. Detik berikutnya, puluhan tentakel mengular ke arah orang berpakaian hitam. Orang berpakaian hitam menusuk keluar lagi dan lagi. Saat gelombang yang suram dan tajam sekali lagi muncul, tentakel udara mudah patah. Namun, di detik berikutnya dia tiba-tiba merasa kepalanya sakit. Mengetahui bahwa situasinya tidak baik, tubuhnya melesat ke tanah. Dia telah diserang oleh mata jiwa. Su Chen telah mengaktifkan Snaking Mist Steps dan menyerang ke depan, mengayunkan pedang pertempuran dan menciptakan aliran ki yang kacau. Itu benar-benar mengeluarkan raungan seperti suara guntur saat menusuk ke arah lawan Su Chen. Meskipun itu hanya serangan biasa, serangan pedang ini termasuk kekuatan di balik teknik tubuh angin mengalirnya serta kemampuan tambahan pedang guntur. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jika pukulan itu mendarat, itu sudah lebih dari cukup untuk mengiris orang berpakaian hitam itu menjadi dua. Di saat kritis itu, orang berpakaian hitam itu tiba-tiba berteriak. Sosoknya tiba-tiba menjadi pingsan, seolah-olah dia telah menyelinap ke dalam kegelapan yang tak berujung. Bila Su Chen terayun melewatinya, tetapi dia merasa seolah-olah dia tidak mengenai apapun, seolah-olah dia telah mengayun menembus tubuh lawannya. Orang berpakaian hitam itu sudah benar-benar menghilang dengan suara wus, bersembunyi di kegelapan. Mencoba lari, Su Chen memiringkan kepalanya dan mendengarkan dengan penuh perhatian sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya. Kendi anggur lainnya terbang keluar, mendarat di petak kegelapan yang tampaknya kosong. Ledakan dahsyat lainnya terdengar, dan nyala api membumbung ke langit. Segera setelah itu, sosok hitam muncul. Ahaha, ini adalah pertama kalinya selama pertempuran ini orang berpakaian hitam menjerit kesakitan. Dia berusaha untuk terbang segera setelah dia mendarat. Su Chen mengirim bola api lain membanting ke arahnya. Tinggalkan poinmu sebelum pergi. Bayangan hitam itu mengelak berulang kali di udara, jelas tidak ingin memberi lawannya kesempatan sama sekali. Tapi yang menunggunya adalah tentakel udara di semua tempat yang muncul entah dari mana. Setelah dia mengiris semua tentakel udara, dia disambut oleh segenggam besar daun yang ditambah oleh Flying Flower Hands, yang kekuatannya juga tidak lemah. Pada saat ini,
Mata jiwa Su Chen hampir siap untuk digunakan lagi. Pada malam hari dan dalam jarak dekat, kecakapan tempur orang berpakaian hitam itu pasti tidak di bawah Su Chen. Tapi begitu Su Chen menarik jarak dan bertarung dengan keterampilan asal, orang berpakaian hitam itu jelas lebih rendah dari Su Chen. Dia telah dihajar habis-habisan oleh pengeboman tanpa pandang bulu oleh Su Chen. Akhirnya, dia hanya bisa berteriak, "Ini, ambillah." Dia mengangkat tablet giok. Su Chen menggunakan teknik penjarahannya pada tablet giok. Namun, pada saat dia menekan tablet giok, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul dari tangan pria berpakaian hitam itu, menusuk ke arah bagian tengah tubuh Su Chen. Perubahan ini sangat mendadak, dan pria berpakaian hitam itu sangat bersemangat mati. Namun, yang dia dengar hanyalah serangkaian ledakan keras. Ini adalah suara penghalang yang pecah di bawah bilah hitam. Namun, itu bukan hanya satu suara. Satu demi satu lapisan penghalang muncul di tubuh lawannya, dan dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menembusnya hanya dengan satu serangan pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang berpakaian hitam itu terkejut. Jawabannya adalah bola api cepat ke wajah. "Ah, aku akan mengingatmu." Pria berpakaian hitam itu berteriak dengan menyedihkan saat dia terbang ke udara. Sosoknya berulang kali melintas di udara sebelum benar-benar menghilang. Yang tersisa hanyalah kata-kata jahat yang dia ucapkan bergema di kegelapan. Bab 124, kejutan orang berpakaian hitam itu akhirnya lari, hanya menyisakan 16 poin tambahan bagi Su Chen. Namun, bagi Su Chen, yang sangat sulit untuk dia lupakan adalah pertempuran sengit dan ganas itu. Itu adalah pertempuran paling berbahaya yang dia temui sejak memasuki lapangan ujian. Semua gerakan lawannya dimaksudkan untuk menyakiti, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan apapun. Itu juga untuk mengatakan bahwa jika reaksi Su Chen lebih lambat, dia sudah mati. Su Chen tidak tahu apakah orang berpakaian hitam ini selalu bertarung dengan sangat kejam, tetapi dia tahu bahwa orang-orang dibiarkan mati di tempat ujian. Jalur kultivasi tidak selalu mulus, ada kesulitan, dan ada lebih banyak bahaya. Jika ada pertarungan, seseorang tidak bisa menghindari cedera, bahkan jika ini tidak diperbolehkan, maka sebenarnya tidak ada gunanya melakukan pertempuran sejak awal. Mungkin karena alasan ini, meskipun ini adalah kesempatan rekrutmen mereka, Institut Naga Tersembunyi masih membiarkan sejumlah kematian terjadi. Dan saat itu, dia hampir menjadi salah satu dari jumlah itu. Memang ada lebih banyak talenta tersembunyi di daerah yang lebih tinggi. Salah satu dari mereka sangat berbahaya, dan Su Chen berkeringat dingin hanya dengan memikirkannya. Namun, dia tidak tahu bahwa orang yang dia hadapi bukanlah orang biasa. Pavilion di menara tinggi sudah gempar. Layar cahaya kebetulan dikunci ke sosok Su Chen. Apa yang tidak diketahui Su Chen adalah bahwa pertempurannya telah dilihat oleh semua klan bangsawan di menara tinggi. Tentu saja, yang diperhatikan semua orang pada awalnya bukanlah Su Chen, melainkan orang berpakaian hitam itu. Orang itu disebut Demon Blade. Dia adalah individu yang sangat populer dalam ujian ini, dan dia sangat ahli dalam penyergapan dan serangan malam. Dia memiliki garis keturunan Merajhaun dan bisa berbaur dengan kegelapan, datang dan pergi tanpa jejak. Dia tidak berada pada kekuatan puncaknya di siang hari, jadi dia hanya memperoleh sekitar 20 poin. Tapi begitu malam tiba, itulah waktunya untuk bersinar. Dalam waktu kurang dari setengah malam itu, dia telah memperoleh jumlah poin yang sama dengan yang dia dapatkan pada siang hari. Semua orang awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat melihatnya menyelinap masuk dan keluar dari kegelapan, memburu target demi target. Namun, mereka tidak menyangka bahwa momen kejayaan Demon Blade baru saja dimulai sebelum dia dikalahkan oleh seseorang. Tampaknya dari penampilannya luka-lukanya tidak ringan. Bagaimanapun, dia seharusnya tidak berharap untuk memiliki penampilan yang lebih bagus malam itu. Demon Blade benar-benar kalah, dan itu bahkan di malam hari, yang seharusnya menjadi momen terkuatnya. Siapa orang yang memakai topeng itu? Bagaimana dia menahan one hit kill dari Demon Blade, dan bagaimana dia menentukan posisi Demon Face? Iya, dan mengapa dia bisa bergerak begitu santai dalam kegelapan? Lihat peringkatnya, seseorang tanpa garis keturunan baru saja masuk 100 teratas, seharusnya anak itu dari tadi. Dia bernama Su Chen. Siapa Su Chen? Semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kali ini, Su Chen naik peringkat ke posisi 74 berdasarkan 52 poinnya. Hal ini membuatnya bertahan lebih lama di papan peringkat, membuatnya sulit untuk tidak menarik perhatian orang lain. Klan Su sekali lagi diliputi kepanikan. Kali ini, bukan hanya karena Su Chen sekali lagi muncul di papan peringkat, tetapi lebih karena Demon Blade
mereka melihat perilaku Su Chen di layar cahaya. Mereka melihat Su Chen mengangkat lampu kristal dan melihat peta. Dia benar-benar melihat peta, melihat peta, melihat. Pada itu, peta. Dia tidak buta, semua orang di Su Clan ingin meneriakkan ini. Ini tidak mungkin benar. Ini tidak mungkin benar, kata Su Keji. Wajahnya pucat pasi. Wajah iblis itu tidak mungkin Su Chen. Ini pasti kebetulan. Wajah iblis mengalahkan pedang iblis, dan Su Chen juga mengalahkan orang lain pada saat yang sama. Itulah sebabnya Su Chen muncul di papan peringkat, dia bukan Su Chen. Dia seharusnya bukan Su Chen. Tetapi dalam periode waktu ini, tidak ada orang lain yang memperoleh banyak poin, kata Su Feihu dengan santai. Demon Face memiliki sekitar 48 poin. Siapapun yang memperoleh sepertiga dari poin tersebut pasti akan mengalami lonjakan peringkat. 16 poin sudah cukup untuk mencapai 100 teratas di wilayah yang lebih rendah. Tapi sekarang, mereka tidak bisa menemukan keberadaan lain yang seperti ini. Wajah iblis hanya bisa menjadi Su Chen, selain Su Changche dan Su Feihu. Seluruh Su Clan akan kehilangan semua harapan saat menghadapi situasi ini. Bagaimana mungkin dia tidak buta? Mengapa? Kenapa seperti ini? Su Changqing tidak mengerti. Bukankah dia tidak bisa melihat? Kenapa dia tiba-tiba bisa melihat sekarang? Tentu saja karena dia sembuh. Su Feihu mendengus. Su Chen mengatakan sebelumnya bahwa pengemis tua yang membutakannya mengatakan bahwa dia akan menukar mata Su Chen. Dia tidak pernah mengatakan bahwa Su Chen akan tetap berada dalam kegelapan selamanya. Karena Su Chen percaya ini, dia tidak pernah mau menyerah. Lalu mengapa dia tidak memberitahu kita bahwa dia menjadi lebih baik? Kata seseorang dengan marah. Mengapa dia perlu mengatakan sesuatu? Su Feihu perlahan berkata, jika dia memberitahumu, apakah kalian semua akan bergegas menghampirinya untuk menyanjungnya dan memperlakukannya dengan baik, berdasarkan kepribadian Su Chen? Apakah menurut Anda dia bersedia menerima perlakuan baik semacam ini? Semua orang terdiam. Ya, setiap orang memiliki temperamennya sendiri. Su Chen mungkin telah kehilangan semua harapan di Su Clan, bukan? Karena dia telah kehilangan semua harapan, mengapa berusaha keras untuk mendapatkannya kembali? Di sisi lain, jika dia terus berpura-pura buta, banyak orang akan mengekspos diri mereka di hadapannya dan sisi gelap mereka yang kotor. Bukankah itu cukup menarik? Pada saat itu, semua orang mulai mengingat banyak hal. Mereka ingat perilaku tidak pantas yang telah mereka perlihatkan di depan Su Chen, yang tidak mereka sembunyikan karena mereka mengira dia buta, atau bahkan mencoba menggertaknya karena dia buta, yang memungkinkan dia untuk melihat menembus mereka sepenuhnya. Astaga, berapa banyak rahasia kita yang ditemukan orang ini? Kapan matanya sembuh terakhir kali? Ketika saya mengambil mangkuk keramik itu tepat di depan matanya, apakah matanya sudah sembuh? Saat itu ketika Su Chen datang ke halaman saya, apakah saya menyembunyikan buklet hutang Tansi dengan semua hutang saya di dalamnya? Apakah bocah itu mengetahui hubunganku dengan Lian Gu? Tiba-tiba, ketika berhadapan dengan Su Chen yang telah memulihkan penglihatannya, setiap orang memiliki rasa bersalah dan ketakutannya sendiri. Bahkan Su Chengan hanya bisa menatap kosong pada putranya. Matanya telah pulih, matanya benar-benar pulih. Bagaimana bisa? Dia tidak pernah benar-benar mengatakan apa-apa tentang itu. Seolah-olah guntur teredam telah meledak di telinga Su Chengan, menyebabkan penglihatannya kabur karena pusing. Ada orang lain yang sama terkejutnya dengan Su Chen yang mendapatkan kembali penglihatannya. Gu Qingluo, tidak seperti kebanyakan yang lain, dia sangat jelas bahwa wajah iblis ini adalah Su Chen. Jadi, ketika dia melihat Su Chen menggunakan lampu kristal untuk menerangi peta, seluruh tubuhnya membeku. Matanya sudah sembuh. Kapan mereka pulih? 1 hari, 2 hari, atau apakah itu sebulan, 2 bulan, atau bahkan lebih lama? Jantung Gu Qingluo mulai berdebar kencang. Dia samar-samar ingat bahwa terakhir kali dia mandi di belakang gunung adalah setengah tahun yang lalu. Su Chen baru saja menyelesaikan kompetisi akhir tahun. Setengah tahun. Mata Su Chen seharusnya tidak pulih selama itu, bukan? Pikir Gu Qingluo. Ya, pasti baru saja pulih. Matanya pasti baru saja pulih. Jika tidak, hati Gu Qingluo bergetar sebelum dia mulai memancarkan niat membunuh yang ganas. Mungkin satu-satunya orang yang tidak terkejut melihat Su Chen telah mendapatkan kembali penglihatannya adalah orang-orang dari kuil abadi. Iya, mereka juga hadir. Tentu saja, mereka tidak berdiri di atas menara tinggi. Menara emas yang tinggi adalah tempat berbagai klan besar duduk. Tetapi selain dari tempat itu, seperti di lereng gunung di bawah, di rerumputan, di pepohonan, banyak dari mereka tidak berhak memasuki tempat ujian, namun mereka sangat memperhatikan nasib calon ujian.
Sang Zhen, Night Demon, dan yang lainnya semua menatap layar cahaya di udara saat mereka duduk di salah satu tempat di gunung itu. Ketika Su Chen mengalahkan lawannya, dan layar cahaya mengunci Su Chen, Sang Zhen menghela nafas, mereka memperhatikan Su Chen. Sekarang kita siap untuk itu. Kuil abadi mungkin paling tidak ingin situasi seperti ini terjadi. Begitu petugas ujian memperhatikan kinerja Su Chen, mereka akan memberinya lebih banyak sorot kamera, tidak diragukan lagi. Ini sangat berbahaya. Jika Su Chen disorot ketika dia membuka Spirit Burying Terrace, semuanya akan terungkap. Itu bukan salah Su Chen. Night Demon berusaha membela Su Chen. Aku tahu, jawab Sang Zhen. Biarkan yang lain mulai menjalankan rencana kedua. Bab 125, Serangan Kejutan. 1. Su Chen tidak tahu bahwa pertarungannya dengan Demon Blade dan melihat peta akan menghasilkan efek yang begitu besar. Tentu saja, meski dia tahu itu tidak terlalu penting. Dia saat ini sangat berbeda dari dia di masa lalu. Dia tidak bermaksud untuk terus berpura-pura bertingkah seolah dia buta, namun dia juga tidak secara khusus bermaksud untuk mengungkapkannya. Semuanya akan berkembang sesuai dengan tatanan alaminya. Bagi orang-orang yang menyukainya, ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan yang luar biasa dan membahagiakan. Bagi orang-orang yang tidak menyukainya, tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan besar. Tidak peduli dari pihak mana mereka berasal, inilah tanggapan yang diinginkan Su Chen. Saat ini, dia masih memfokuskan semua perhatiannya pada jalannya ke depan. Setelah mengalami pertempuran dengan Demon Blade, Su Chen dapat menerima situasi tersebut. Malam hari adalah ranah Demon Blade, tapi itu juga merupakan ranah mantan orang buta. Dia telah buta selama 3 tahun, dan dia pasti tidak akan kalah dengan siapapun dalam pertempuran malam. Jika ada yang ingin melawannya di domain itu, dia akan menyambutnya. Dia, Su Chen, akan memberi lawan pelajaran tentang cara bertarung di malam hari. Sikapnya telah sangat berubah, dan sebagai hasilnya, begitu pula gerakannya. Su Chen tidak berusaha menutupi gelombang denyut tablet gioknya, dia terus maju dengan sedikit penyangga. Sikap seperti ini memang menarik banyak kandidat ujian lainnya. Suara mendesing, lembing kayu terbang keluar dari hutan menuju Su Chen. Sayangnya, sebelum orang itu membuang lembingnya, Su Chen sudah mendeteksi napasnya. Secara alami, dia tidak akan membiarkan serangan lembing ini mendarat. Dia dengan mudah menghindari lembing ini, lalu meraih tubuh lembing itu dan menerbangkannya kembali. Yang dia dengar hanyalah teriakan menusuk dari dalam hutan. Seseorang harus mengakui bahwa Flying Flower Hands sangat kuat. Aspek yang paling menonjol adalah kepraktisannya. Apapun yang dibuang dengan itu akan memiliki kemampuan untuk melukai sangat meningkat. Meskipun itu bukan serangan yang bisa mengguncang alam semesta dengan satu pukulan, itu memiliki kemampuan adaptif yang sangat kuat. Orang lembing mundur dengan teriakan tragis, tetapi Su Chen tertawa. Bagaimana Anda bisa pergi tanpa meninggalkan poin Anda untuk saya? Dia mengaktifkan Snaking Mist Steps dan dengan mudah mengejar lawannya, mencuri poinnya. Sayangnya, dia hanya punya 1 poin. Begitu Su Chen menghilangkan poin itu, kandidat ujian menghilang saat itu juga. Dia hanya punya 1 poin tersisa. Su Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat itu, kilatan cahaya dingin tiba-tiba muncul. 2 kandidat ujian menebas ke arah Su Chen, 1 dari kiri dan 1 dari kanan. Kedatangan mereka tiba-tiba, cepat, ganas, dan tidak terduga. Rasanya seperti orang sebelumnya hanyalah umpan. Meski begitu, ini tidak bisa lepas dari telinga Su Chen. Tepat saat mereka berdua terbang keluar, Su Chen tertawa terbahak-bahak. Sebuah bola api besar telah muncul di tangannya, menghantam salah satu dari keduanya. Dia benar-benar mengabaikan orang lain, dan sebuah pedang menusuk ke arah tubuhnya. Namun, ia menemui perlawanan dari cahaya putih dan sebenarnya tidak dapat bergerak maju. Setelah mengirim 1 orang terbang jauh dalam ledakan api, Su Chen berbalik menghadap lawannya dan tertawa. Apakah kamu sudah selesai menusukku? Kandidat ujian itu tidak membuat kemajuan setelah beberapa tusukan berulang kali dan akhirnya panik. Dia ingin mundur lagi, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk bergerak. Sesuatu membatasinya seperti tentakel, mengikatnya dengan erat. Yang dia lihat setelah itu adalah telapak tangan Demon Face yang membanting ke arahnya. Setelah menghabisi lawannya dan menatap mereka berdua yang tergeletak di sana, Su Chen berkata dengan suara rendah, jadi mereka akhirnya mulai membentuk aliansi. Seiring berjalannya waktu, beberapa calon ujian sepertinya menyadari bahwa akan sulit untuk bertahan di daerah yang penuh dengan ahli jika mereka berjuang sendiri. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, mereka memilih untuk berjalan di jalur aliansi. Tetapi bagi para ahli,
Mereka tidak segan-segan membentuk aliansi, dan mereka juga tidak takut pada mereka. Selama mereka bukan lawan yang kuat seperti Demon Blade, Cloud Leopard, atau Frigid Despair, 2 atau 3 kandidat ujian tidak terlalu efektif melawan Su Chen. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memberinya lebih banyak poin. Setelah serangan gila ini, Su Chen mendapatkan 15 poin lagi dalam sekejap. Jumlah total poinnya telah mencapai 67 poin. Alasan mengapa dia membuat begitu banyak poin, selain fakta bahwa Su Chen begitu kejam, alasan lainnya adalah setelah seharian bertarung, banyak kandidat ujian telah meninggalkan tempat ujian, dan jumlah total poin mulai terkumpul. Sekarang, Frostbird Jihanlei di tempat pertama telah memperoleh lebih dari 300 poin, dan banyak kandidat ujian sudah memiliki lebih dari 6 poin. Itu juga untuk mengatakan bahwa seseorang dapat memperoleh setidaknya 2 poin dengan mengalahkan kandidat secara acak. Tidak banyak orang yang tersisa hanya dengan 1 poin seperti umpan sebelumnya. Dan seiring berjalannya waktu, situasi ini hanya akan menjadi semakin parah. Semakin banyak kandidat ujian akan meninggalkan tempat ujian, dan kandidat yang tersisa akan memiliki lebih banyak poin. Jumlah pertarungan antar siswa akan berkurang karena hal ini, tetapi kecepatan perolehan poin akan meningkat. Namun, ini bukanlah poin yang paling krusial. Yang terpenting, peringkat Su Chen sekali lagi meningkat. Setelah mengalahkan Demon Blade, semua orang menunggu peringkat Su Chen turun. Namun, mereka tidak menyangka, sepertinya Su Chen telah minum obat dan tidak perlahan-lahan turun peringkat seperti terakhir kali. Sebaliknya, dia mulai terus-menerus melakukan pertempuran, dan peringkatnya naik. Berapa lama baginya untuk mendapatkan 15 poin? Peringkatnya telah naik dari peringkat 74 menjadi 72. Meskipun grafik perubahan peringkat tidak terlalu besar, tetapi sudah cukup jarang bagi seseorang tanpa garis keturunan untuk naik peringkat daripada mundur. Itu adalah pemandangan yang menarik perhatian. Akhirnya, semakin banyak orang mulai memperhatikan Su Chen, dan kamera juga mulai mengikutinya lebih banyak. Su Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar, jadi dia terus maju dengan cepat, tanpa hambatan. Dalam pikirannya, malam hari adalah kandangnya, jadi jika dia bisa tiba di Spirit Burying Terrace segera, itu akan menyelamatkannya dari masalah siang hari. Namun, dia tidak tahu bahwa dia sudah menjadi karakter utama di luar. Bang, kandidat ujian lainnya dikirim terbang. Bola api yang terang menyinari malam, memperlihatkan pemandangan yang mempesona. Sosok Su Chen melintas di udara, dan dia dengan sangat cepat menghilang sekali lagi di antara malam yang gelap. Sepertinya sekarang saatnya dia benar-benar menunjukkan kekuatannya. Seseorang tertawa. Dia harusnya sama dengan Nightblade, terampil dalam pertempuran malam. Seseorang telah menyadari hal ini. Demon Blade pada dasarnya berakhir dengan menendang pelat baja. Bahkan jika itu masalahnya, itu masih cukup mengesankan. Apakah Anda memperhatikan bahwa dia memiliki cukup banyak keterampilan asal? Dia sebenarnya memiliki 7 dari mereka. Tapi dia tidak memiliki skill asal yang kuat. Mengandalkan kuantitas murni tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Seseorang menunjukkan kelemahan sebenarnya dari Su Chen. Oh, jika itu masalahnya, maka jalannya ke depan pasti akan terbatas. Mungkin dia bisa memiliki momen kejayaan kecil dan mendapatkan 100 teratas. Tetapi pada akhirnya dia tidak akan pernah menjadi orang seperti Long Po Jun. Saya pikir 50 teratas adalah batasnya, seseorang menyimpulkan. Orang-orang penting yang menyaksikan pertempuran semuanya sangat berwawasan luas dan memiliki banyak pengalaman. Mereka dapat mengetahui kekuatan Su Chen hanya dari pandangan sekilas, serta peringkat tertinggi yang kemungkinan besar akan dia capai. Meski begitu, selalu ada beberapa hal yang bahkan tidak bisa digantikan oleh sepasang mata berpengalaman. Sama seperti orang-orang penting yang masih terlibat dalam diskusi individu, Su Chen akhirnya menyelesaikan perjalanannya hingga ke wilayah ke-6. Dia telah tiba di lokasi Spirit Burying Terrace. Lokasi itu dipenuhi tumpukan puing dan pohon tumbang. Puing-puing dan pepohonan berasal dari kuil abadi itu sendiri. Mereka telah menutup jalan dengan vegetasi dan mulai membuka terowongan pertambangan sebelum akhirnya menemukan Spirit Burying Terrace pada akhirnya. Kuil abadi awalnya hanya menunggu untuk membuka, tetapi karena pertempuran naga tersembunyi mereka harus mengganti orang. Ini pada dasarnya sama dengan menunggu seorang wanita cantik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya melepaskan pakaiannya, dengan hanya satu dorongan tersisa sebelum diberitahu bahwa mereka harus beralih ke orang yang berbeda. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan depresi di hati mereka. Tidak hanya itu, setelah mereka dialihkan mereka bahkan tidak diizinkan untuk pergi. Mereka harus bersabar untuk kesempatan berikutnya. Tidak ada penyesalan. Di atas menara tinggi, sekelompok besar orang sedang menonton gerakan di lapangan ujian.
Zhao Yu sedang menonton layar cahaya dengan ekspresi serius. Wajahnya selalu gelap dan ekspresinya serius. Ekspresinya tidak pernah berubah, seperti wajahnya dipahat dari tanah liat. Namun pada saat itu, ekspresinya yang seperti es yang tidak pernah mencair akhirnya berubah, menampilkan ekspresi yang jarang terlihat. Alis Zhao Yu melonjak, dan matanya tiba-tiba menunjukkan kecemerlangan yang mengejutkan. Seolah-olah dia telah berubah dari sosok tanah liat menjadi patung emas dewa. Detik berikutnya, suara banyak peluit muncul, meteor api yang tak terhitung jumlahnya muncul, terbang menuju menara tinggi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a